Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bismillah. Kita menghormati sertaan bina dan usaha istri para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dalam perkumpulan kita ini, amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ke pembahasan faslun fi mujibil husni. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi darain amin. Faslun fi mujibil husni. Jadi pasal atau bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Tapi mandi di sini maksudnya adalah mandi junub, mandi hadas besar. Wal ghuslu lughatan saylanul ma'i 'ala syai' mutlaqan wa syar'an saylanuhu 'ala jami'il badan bi niyyatin makhsusah. والذي يجب الغسل ستة أشياء ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاد حي واضح طيب حشبة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرجه ويصير الآدمي المولد فيه جنبا بإيلاد ما ذكر. أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاد فيه، وأما الأنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاد حشفته ولا بإيلاد في قبره. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena memang berhubungan dengan ibadah kita secara zahir, secara fikih, diterimanya ibadah-ibadah kita yang membutuhkan muftaqir ila tahar, yang butuh kepada kesucian, maka apabila kesucian tersebut tidak hasil, tidak sah, maka itu efeknya itu taratub hukumnya tersebut adalah ibadahnya juga tidak sah. Walaupun mudah saja bagi Allah itu untuk menerima ibadah siapapun, tapi itu tidak bisa menjadikan dalil untuk kita, gitu. Itu hanya untuk kita mengagungkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ketika kita melihat ibadah seseorang, yang mana ibadah dia mohon maaf dia ahli maksiat, dia istiqomah dalam maksiatnya, tapi dia ibadah. Udah, kita melihat orang maka kita lihat nilai ibadahnya dan nilai apanya, kuasa Allah untuk menerima ibadah orang tersebut. Kita nggak bisa. Lu ahli maksiat, percuma saya nggak bisa. Antum malah yang berkata seperti itu akan maksiat. Itu namanya maksiat yang nyata. Kalau kita menempat maksiat orang itu masih abu-abu, belum tentu benar. Tapi ketika kita menceritakan maksiat seseorang, itulah maksiat yang nyata, yang jelas. Nah, itu nggak bisa karena perkataan seperti misalnya Allah mampu menerima itu tatkala kita ini udah ikhtiar. Kita ikhtiar dalam sholat kita, misalnya kita sudah penuhi daripada syarat sahnya, rukun-rukunnya, hal yang membatalkan sholat, baru kita ikhtiar, baru kita tawakal, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah mandi jadi kita semua. Karena apalagi kita orang laki-laki, masya Allah, harus sangat kita perhatikan. Walaupun yang belum balik sekalipun, karena memang ini menjadi
sesuatu yang nantinya pasti akan kita kerjakan gitu. Ya Allah masalah kepada Ustaz kita. Lanjut. Ya. Nah, inilah. Ini apalagi baru di awal-awal, maka semoga kita bisa ambil pelajaran, kita perhatikan. Ya, jadi mandi di sini dikatakan mandi. Jadi kalau al-ghuslu pakai dhamma itu mandi. Tapi kalau al-ghuslu pakai fathah itu artinya basuh. Artinya itu basuh. Tapi ada juga al-ghuslu pakai kasroh. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan mandi itu al-ghuslu, alat-alatnya. Misalnya daun, kamu pakai daun bidara di sini disebutkan itu. Ya, sidrun, asnan, sabun, ya. Sabun, odol, macam-macam. Nah, itu ghuslu. Ya. Itu al-ghuslu. Nah, itu bukan yang dimaksud di sini. Karena kalau ada apa namanya arti secara bahasa, ya, kemudian arti secara syariat atau secara kita yang disebut istilah biasanya begitu, maka secara bahasa ini nggak dipakai. Secara bahasa nggak dipakai. Kan pernah saya sampaikan waktu masalah sholat itu secara bahasa adalah doa, tapi bukan maksudnya itu. Karena ada juga aliran yang memang sholatnya itu hanya dengan doa aja, dia nggak perlu bagaimana kiblat, dia nggak menunaikan rukun, karena menurut dia doa aja dan sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah mandi itu apa? Ya, mandi itu adalah saya ala jami'il badan biniyatin maksus. Ya, mengalirkan air ke seluruh badan dengan adanya niat yang khusus, ya, dengan ada niat yang dikhususkan. Ya, kalau dia mandi sunnah berarti niatnya sunnah. Kalau dia mandi wajib niatnya mandi wajib. Ada niatnya. Kalau tanpa niat, walaupun kita semua kita ratakan dengan air bersihnya kayak apapun, tapi tanpa niat, maka itu bukan dinamakan mandi junub, bukan mandi wajib, mandi biasa aja. Ya, annahu la yustaratu fi'lul fa'il. Dalam hal mandi, ya, ini nggak disyaratkan fi'lul fa'il, nggak disyaratkan itu orang yang melakukan mandi itu sengaja dia mandi gitu. Dia yang buyur, ya kan, itu nggak disyaratkan, ya, karena memang apa al-muradu bil ghusli al-intisal, yang dimaksud dengan makna ghusli di sini adalah intisal, ya, pakai wazan atau iftaan. Nah, ini kalau intisal, ya, infa'al. Pakai intisal ini maknanya jadi terbasuh gitu. Terbasuh. Nah, kalau membasuh itu kan sengaja berarti. Kalau mandi itu kan sengaja. Tapi kalau intisal nggak sengaja pun jadi gitu. Maka di sini dicontohkan, ya, wa illam yakun bi fi'li fa'ilin kama law waqa'a fin nahri wa nawal ghusla fa innahu yakfi. Dia ini tadinya belum niat mau mandi nih, nggak niat mau mandi, tapi karena dia lewatin sungai, dia niatnya mandinya di seberang sungai misalnya. Ya, ada kamar mandi di seberang sungai, dia mau mandi di situ. Tapi tatkala dia nyebrangin sungai, dia kepleset akhirnya nyemplung sungai. Ya udahlah, kadung nyemplung diniatin namanya nawaitul ghusla wa hadatsil akbar. Gitu, diniatin maka jadi. Walaupun tadinya dia nggak niat mandi di sungai, gara-gara kecemplung kecebur sungai, kecebur laut. Apalagi tahu-tahu pas dia lagi sebelum nyampe misalnya sungai ada air hujan lebat, ya, hujan lebat, airnya dia kena kehujanan, yang penting rata semuanya, dia niatin aja. Itu ya sih, nggak disyaratkan, yang begitu tuh nggak disyaratkan, ya. Dan kemudian juga kewajibannya ini apa? Ya, kewajibannya itu adalah tidak wajib untuk disegerakan. Tapi bukan berarti nggak wajib disegerakan, udah santai-santai aja kalau dia enggak.
Ya ini batasan gitu. Fikih itu orang fikih itu hanya batasan-batasan aja. Ya belum masuk hadap-hadapnya. Nah kalau orang junub itu nggak wajib daripada mandi langsung tuh nggak wajib. Ya karena disebut lakin ada tawafi dia nggak apa-apa. Entar-entaran tuh nggak apa-apa. Dalam artian sah nantinya itu. Cuman untuk ambilnya langsung. Ya. Karena ketika kita pas lagi junub, tentunya ibadah-ibadah yang butuh akan kesucian dia akan terhalangi, nggak bisa kita lakukan. Namanya orang junub nggak bisa sholat, orang junub nggak bisa pegang Quran. Tapi untuk batasannya intinya nggak haram ketika seseorang menunjukkan daripada mandi wajibnya, nggak sampai haram. Ya. Kemudian yujibul ghusla sittatu asya. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ya. Ada 6 hal. Yang mana salah satu minha tushtaraku fiha ar-rijal wan nisa. 3 hal yang pertama ini bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah 3 yang terakhir yang 4, 5, 6 itu hanya terjadi pada kaum perempuan. Kayak haid, nifas itu kan perempuan ada laki-laki haid. Nah ini yang 3 yang pertama ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Berarti kita sebagai orang laki-laki ini harus tahu betul yang akan hal ini. Ya. Karena apabila terjadi pada diri kita maka berarti kita wajib mandi besar. Yang pertama wahya ya iltiqaul khitanain. Yang pertama itu adalah bertemunya 2 khitan, 2 alat kelamin gitu. Ya, bertemunya 2 alat kelamin. Tapi bukan bertemunya di sini bukan apa? Bukanlah mujarrad indimamihima gitu. Bukan hanya sekedar bertemu doang maksudnya gitu. Bukan sekedar bertemu doang, bukan main lihat-lihatan doang. Ini paham nggak? Main lihat-lihatan doang. Yang satu ngeliatin, yang satu ngeliatin doang. Cuma ngeliat-lihatan doang. Tapi harus dengan adanya apa? Bi'ilahi ayyin wadid ghayyaba asyabatan dzakari minhu. Ya, itu harus masuk. Ya, kita kalau lagi kayak ngaji ini jangan lihat sisi bercandanya, tapi sisi ilmunya. Jangan kebayangnya hal-hal jawabnya aja jangan. Dan nanti nggak ada kita ilmu, memang ilmu nggak ada, hilang keberkahan. Tapi kita cari ilmunya, gitu. Cari ilmu. Nah itu harus masuk, kan ini menyebabkan mandi. Ya, harus masuk. Apa yang masuk? Ya di sini cakep pakainya bahasanya itu boyang itu asal katanya kan obat hilang lenyap. Ya apa yang lenyap? Hasyafah itu apa? Nah ini terbanyak kesono sebutannya hasyafah. Jadi sekarang itu aku udah harus tahu hasyafah itu apa? Hasyafah bahasanya apa nih? Agak enak hasyafah dulu helm nih. Ya itu tuh yang apa yang kena sunat tuh. Nah, iya. Yang kena sunat tuh namanya hasyafah. Itu hasyafahnya tuh hilang kemana maksudnya? Hilang masuk ke dalam gitu. Ya, itu batasan daripada mandi wajib itu di situ. Hal yang mewajibkan mandi wajib. Kalau cuma ujungnya hasyafah doang gitu, nyolek-nyolek doang gitu, ya ini mohon maaf gitu. Tapi nggak sampai nyelam, itu nggak wajib mandi. Ya, tapi kalau cuma nyolek-nyolek doang ternyata keluar air mani, maka wajib mandi. Tapi babnya beda. Yang mewajibkan mandi itu bukan karena iltiqaul khitanain, bukan karena bertemunya 2 alat kelamin, tapi ada inzalul mani, keluarnya air mani. Nah, jadi harus itu keluar masuk itu hasyafahnya, seukuran hasyafahnya itu masuk. Ya, seukuran hasyafahnya masuk. Nah ini disebutkan hasyafah 2
disebutkan dua alat khitan bukan berarti ini yang menyebabkan mandi itu hanya bertemu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Tapi ini karena hal yang terjadi biasanya seperti itu. Hubungan jima kan pasti nggak lepas daripada orang laki-laki dan orang perempuan. Tapi kalau ada hal lain yang terjadi, ya hal lain yang terjadi semisal tersebut, maka tetap mewajibkan mandi. Di sini dicontohkan. Falau awlanya kirdun au ghairuhu. Nah, ini ingat ya, bukan untuk bercandaan tapi karena memang ya terjadi. Ulama menulis hal seperti ini nih, karena ada kejadian ini. Falau awlanya kirdun au ghairuhu mimma la asyafata lahu fi fardi adabihim. Ya, seandainya kalau ada kirdun, monyet atau selain monyet lah asyafata lahu, yang memang nggak punya asyafah tapi punya kelamin gitu. Nah, itu dimasukkan ke faradnya perempuan. Ya, ada monyet dukhul perempuan. Paham nggak? Ya, ada monyet nakal. Nah, atau kebalikannya, au laja ar-rajulu hasyafatuhu au qadruha min maqtu'iha fi farji bahima au duhurin wajabal husnu ma'a annahu lam yaltaqqa khitanani fi ma dzukira. Atau contoh yang kedua apa? Apabila ada orang laki-laki, mohon maaf, yang mana hasyafahnya itu ya itu dimasukkan ke farjinya binatang. Ya, ada orang laki-laki ya katakan orang seperti ini ya katakanlah stres lah begitu ya, stres akhirnya dia masukkan kelaminnya itu zakatnya kepada binatang ya, sampai hasyafahnya itu tenggelam gitu. Nah ini kan nggak bertemu nih daripada contoh yang awal, yakni laki-laki dan perempuan, manusia gitu. Ini binatang sama manusia gitu. Maka tetap itu hukumnya wajib mandi untuk manusianya. Ya monyetnya jangan monyet ngapain ya, bahimanya apalagi. Nah gitu. Jadi walaupun ada hal-hal yang di luar kebiasaan, itu menyebabkan mandi. Ya, walau bila qasdin walau halatan naum. Ya, memasukkan farji kepada vagina. Ya, zakar kepada vagina. Walaupun nggak sengaja, walaupun dalam keadaan tidur, tapi ternyata pas bangun-bangun masuk, tetap itu mewajibkan mandi. Ini memang pembahasan kayak gini kadang begitu jorok-jorok, tapi ya harus disampaikan karena memang hal yang penting berhubungan dengan apa? Ibadah-ibadah yang makhluk minatin Allah. Ya. Tadi sudah panjang daripada pembahasan kesalahan. Alhamdulillah sekarang ada Ustaz Soleh hadir sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.